Ku sadari waktu telah berlalu, dunia pun tak seperti dulu. Lihatlah masa berganti semua, ku di sini dan kau di sana. Memang sejak dulu Keraton Surakarta ini selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dibentukkan gunungan ini kan berarti gunungan itu dua, jalur istri, terbuat dari semua hasil bumi. Pertama, untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemurahannya memberikan bumi menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan bagi hidup dan kehidupan masyarakat atau umat. Walau kini ku jauh darimu, ku kan selalu tetap bernyanyi. Kau dengar alunan melodiku, persembahan ini untukmu. Biarkanlah bisikan kata menemani hatimu. Rasakan aku ada di dekatmu. Hidupku selalu bersamamu selamanya. Dene kalakuan becik weh rahayu ning anggo. Matur nuwun konturipun ndherekaken wilujeng. Tapi suaraku kan selalu ada, menegakkan sunyi. Di sini ku berjanji satu hari nanti kita akan bersama lagi, bernyanyi bersama lagi. Walau kini ku jauh darimu, ku kan selalu tetap bernyanyi. Jadi artinya di dalam gelap ada terang, walaupun hanya setitik. Jadi orang tidak boleh patah semangat, sedang sedih pasti ada harapan. Harapannya, jadi dalam kita hidup di dunia ini mempunyai harapan dengan tingkah laku supaya kita tuh bisa menjadi orang yang berbudi luhur dan menjadi contoh. Hidupku selalu bersamamu, hidupku selalu bersamamu, hidupku selalu bersamamu Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lays beyond? What lay before?
Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given one shot. Kanjeng Win itu setahu saya beliau adalah semacam apa ya, budayawan. Kemudian di keraton sendiri juga mempunyai jabatan yang penting seperti seorang humas ya. Beliau itu banyak sekali kelebihan. Yang pertama mungkin mudah dihubungi, mudah diajak ngobrol, punya banyak sekali ilmu yang belum tentu dimiliki oleh narasumber lain. Dan beliau itu kalau wawancara itu mau lewat telepon, mudah dihubungi intinya. Dan selain mudah dihubungi juga beliau itu kalau menjelaskan sesuatu itu tuntas gitu ya. Jadi sangat tahu, sangat paham dengan budaya, sangat paham dengan budaya Jawa terutama, dan utamanya lagi keraton, tentang adat istiadat, asal usul keraton, sejarah budayanya, sejarah semuanya beliau tahu. Jadi kalau kita liputan tuh enak banget. Beliau bisa cerita banyak, jadi kita nulisnya juga enak, juga banyak gitu ya. Jadi sebuah cerita yang runut gitu ya, dari awal hingga akhir semua bisa kita tulis di situ. Ya, orang yang asik ya, dan untuk komunikasi pun sangat mudah gitu ya. Maksudnya yang itu enak diajak komunikasi gitu ya, sehingga seandainya wartawan sudah apa, dia akan cepat untuk merespon gitu ya. Merespon dan juga dia seorang yang peduli dengan kebudayaan ya, budaya Solo, dengan mengajarkan beberapa di sekolah-sekolah juga ya, dia juga seperti itu. Orangnya asik, dermawan gitu, enak diajak ngobrol, dan ya sosok yang enak lah bagi para wartawan seandainya ingin meliput keraton seperti itu. Kanjeng Win ya, almarhum Kanjeng Win ya, cukup mengenal karena beliau dahulu itu adalah narasumber saya. Selain narasumber sebagai berita, beliau juga narasumber, misal saya butuh artikel, bahkan hingga pelajaran sekolah. Keponakan-keponakan saya, terutama yang berhubungan dengan budaya dan bahasa daerah, itu sering saya SMS-kan ke beliau. Waktu itu masih SMS-an. Ini yang menarik, Kanjeng Win ini adalah priyayi Jawa yang teguh memegang nilai-nilai kejawaan. Dan ini bukan sebatas teori saja, tapi bagi Kanjeng Win, nilai-nilai kejawaan ini benar-benar diterapkan betul dalam kehidupan sehari-harinya. Bisa kita lihat bahwa sebagai priyayi Jawa yang masih memegang teguh nilai-nilai kejawaan, Kanjeng Win tidak bosan-bosannya selalu sharing atau bercerita tentang nilai-nilai kejawaan itu yang bagaimana. Karena nilai-nilai kejawaan ini kalau diterapkan betul bagi orang Jawa, ini akan menuju ke kehidupan yang serasi dan harmoni. Tapi dalam perkembangannya, pergeseran zaman, perkembangan zaman yang semakin maju, nilai-nilai kejawaan ini mulai terkikis. Artinya nilai-nilai kejawaan itu sebagai jati diri orang Jawa, semacam bisa ngrumangsani, norma, etika, lembah manah, dan lain sebagainya mulai terkikis. Nah, apa yang terjadi? Karena terkikisnya nilai-nilai kejawaan ini, seperti yang dipahami oleh Kanjeng Win, ini akan menjadi pergesekan atau intrik yang menyebabkan sebab terjadinya sebuah konflik. Makanya bagi saya yang selama ini dekat dengan Kanjeng Win semasa beliau hidup,
beliaunya selalu menekankan nilai-nilai kejawaan inilah yang harus dipertahankan. Kalau kita sebagai orang Jawa dalam konteks luas bangsa Indonesia menginginkan hidup yang serasi dan harmoni. Ya, Kanjeng Bin almarhum pendiang beliau selama semasa masih hidup itu baik, artinya komunikatif. Jadi dengan ya kebetulan beliau kan juga ini humas Keraton Kasunanan Surakarta yang yang selalu memberikan informasi-informasi di mana para jurnalis, para pewarta itu membutuhkan informasi. Jadi terbuka. Beliaunya terbuka. Artinya enak komunikatif. Apa yang dibutuhkan rekan-rekan jurnalis gitu, rekan-rekan wartawan waktu itu beliau selalu memberikan informasi-informasi. Dan yang saya garis bawah di sini, dari Kanjeng Bin itulah saya juga secara langsung mengetahui mengenai sejarah yang saya juga belum tahu, belum mengerti gitu. Jadi secara langsung itu Kanjeng Bin juga memberikan sejarah, memberikan petuah leluhur. Nah, sebagai wong Jawa yo enak aja berkomunikatif, enak dengan Kanjeng Bin. Jadi yo bapakku lah. Kalau Kanjeng Bin menurut saya orangnya ramah, orangnya rendah hati, dia akrab, ramah dengan siapa saja, dan orangnya bisa menjadi panutan karena dia dengan siapa saja dapat bergaul. Iya, kalau gambarnya begini, kalau wartawan pengen liputan atau mendapat materi-materi dari bukan hanya keraton tapi juga tentang khususnya kebudayaan, ya Kanjeng Bin itu bisa menjadi referensi, bisa menjadi narasumber yang cukup mumpuni lah ya. Beliau lumayan memiliki atau kalau beliau memiliki cukup kapabel untuk menjadi narasumber di kalangan wartawan juga. Ya sebenarnya sangat memandangkan wartawan dalam mendapatkan data, mendapatkan informasi, terutama tentang bukan hanya keraton ya, tadi saya bilang itu juga kebudayaan Jawa pada umumnya. Cukup bisa menjadi referensi lah kalau Kanjeng Bin itu. Apalagi kalau ada yang tanya tentang adat istiadat yang ada di keraton, itu dia begitu fasihnya. Di antaranya kalau ada gunungan atau maulud Nabi itu, terus rentetannya dengan sekaten itu bagaimana, terus masjid itu majelisnya atau istilahnya di masjid itu ada pengurusnya, itu beliau yang melantik, malah mewakili Sinuwun waktu itu. Terus ada Grebeg Suro, macam-macam sekali dia jelaskan, dia berikan keterangan kepada para pendengar. Selama ini saya mengenal Kanjeng Bin sebagai seorang narasumber ketika ada event-event budaya ataupun mungkin ada masalah-masalah tentang budaya, itu menjadi patokan saya ketika memberitakan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau saya sendiri, menurut saya Kanjeng Bin itu narasumber yang sangat dirindukan ya.
ketika ada Kanjeng Bin itu semua pertanyaan tentang Keraton Kasunananan Surakarta, budayanya, tradisinya, semuanya bisa terjawab dengan baik oleh beliau. Menurut saya Kanjeng itu dikenal sebagai tokoh budaya ya di kota Surakarta ini, sebagai tokoh budaya. Kemudian orangnya itu baik ya, baik kepada siapapun, tidak hanya kepada media ya, terutama bagi teman media sih, tapi teman bagi yang lain juga orangnya bagus. Kanjeng Bin itu kalau istilah Jawanya itu ora sesak dinggo sing turu, ora lodo dinggo sing ora sesak dinggo sing lemu, ora lodo dinggo sing turu. Artinya orang yang bisa seperti beliau itu karena sudah paripurna tingkat pemahamannya terhadap sebuah keilmuan, terhadap sebuah disiplin ilmu yang digeluti, dipahami dan diruntut. Beliau sudah paripurna sehingga orang yang seperti beliau ini sudah tidak lagi membingungkan orang itu, orang enggak, karena sudah tingkat purna. Orang yang sudah tingkat purna itu bahkan bisa meladeni anak kecil, bisa meladeni yang tingkat lanjut sekali. Jadi Kanjeng Bin itu bisa ngobrol sama wartawan yang baru 2 bulan magang gitu, itu bisa ngobrol dengan santai dan enak dan bisa dipahami. Tapi dengan wartawan yang memang punya kepedulian lanjut tentang kebudayaan, tradisi istiadat, kesenian dan sebagainya, beliau juga bisa melatih. Bahkan orang yang pada tingkat paripurna seperti Kanjeng Bin almarhum ini, dalam satu kesempatan ada wartawan senior yang paham betul tentang kebudayaan dan kesenian, ada wartawan magang yang baru 1-2 bulan nulis, asal nulis aja gitu, atau di situ ada orang dalam satu kesempatan ngobrol dia bisa meladeni semua. Nah itu hanya orang paripurna ya. Kalau yang masih magel-magel katanya mungkin kamu wartawan berapa hari di sini, berapa bulan, baru udah kamu ngobrolnya sama kenal dulu deh, gitu. Jangan sama, itu belum paripurna. Nah Kanjeng Bin itu sudah tingkat paripurna. Jadi ora sesak dinggo sing lemu, ora logro dinggo sing turu. Kanjeng Bin. Dia adalah sosok budayawan sekaligus pemerhati budaya dan juga sejarawan di kota Solo, khususnya tentang Keraton Solo. Dia dekat dengan keraton, dengan budaya-budaya keraton, dan selama ini kami mengenal beliau almarhum Kanjeng Bin ini cukup terbuka, cukup familiar, bahkan bisa dikatakan dia juga tokoh pluralisme karena dia selama menjalankan tugasnya sebagai juru bicara maupun sebagai pemerhati budaya di kota Solo, dia sama sekali tidak membeda-bedakan teman-teman media, bahkan adat atau tradisi Jawa yang kental dengan kejawennya ini, Kanjeng Bin selalu bisa menyampaikannya secara baik tanpa menyinggung agama atau suku lainnya, seperti itu. Kalau menurut saya beliau itu seorang budayawan, seorang sejarawan juga, karena beliau itu sangat mengenal ya sejarah tentang keraton, sejarah tentang Surakarta. Selain itu juga mengenal tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya, terutama budaya Jawa. Kanjeng Bin itu kiai yang luar biasa dalam hal pengetahuan tentang keraton, budaya kota Surakarta sendiri dan budaya keraton pada khususnya, dan pribadi yang sangat-sangat baik, ramah pada saya waktu itu masih wartawan junior, tidak memandang siapa dan dari mana, yang penting bisa dibantu pasti beliau akan bantu. Jadi Kanjeng Bin itu semacam apa ya, kalau buat saya sendiri semacam rujukan bagi saya apabila mencari informasi ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Oke. Ya, kalau menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kanjeng Bin itu tidak hanya sebagai seorang narasumber, tapi bagiku itu Kanjeng Bin itu adalah seorang guru dan bapak bagi saya juga.
Kanjeng Win merupakan sosok yang penyabar, dan dia cukup memberikan keteduhan saat mereka itu menceritakan atau memaparkan tentang dahsyatnya kebudayaan Jawa. Karena kita juga sebagai orang Jawa selama ini haus tentang hal-hal yang lebih dalam, lebih detail tentang kebudayaan Jawa, dan Kanjeng Win selama ini selalu menjadi solusi. Dan selama kita berinteraksi, memang sampai saat ini saya melihat Kanjeng Win belum ada pengganti ya. Dia mampu menerjemahkan semua pengetahuan tentang kebudayaan Jawa pada generasi-generasi sekarang. Bahkan Kanjeng Win itu menguasai begitu lengkap tentang bagaimana seratan Jawa, tentang adat istiadat, perhitungan, dan itu sangat-sangat kita butuhkan sebenarnya sebagai generasi sekarang. Dari beliau saya jadi tahu banyak hal tentang kebudayaan Jawa dan spesifikasinya yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat etnis Jawa. Dari beliau saya juga bisa belajar tentang bagaimana kehidupan seorang Jawa Tulen, bagaimana bersikap yang tepat bagi seorang Jawa Tulen menghadapi situasi apa saja, menghadapi persoalan apa saja dalam kehidupan ini secara spesifik kehidupan dia yang tidak jauh dari keraton. Itu yang saya tangkap dari beliau, yang saya pelajari dari beliau. Terus yang mudah-mudahan saya bisa meneladani, karena baik sekali bagi saya kepingin meneladani, terutama cara-caranya bersikap betul-betul teduh, pendidikannya ya teduh, apa yang disampaikan isi message-nya itu ya teduh sekali, mengajukan sekali. Merencanakan usaha itu ada 9. Nah itu selama ini sebenarnya yang di keraton itu sebenarnya yang mungkin lebih dari Kanjeng Win juga banyak, karena putra-putra Sinuhun Pakubono ke-12 itu kan juga mumpuni semua. Tapi yang sosok seperti Kanjeng Win ini yang susah kita temukan, yang gampang ditemui, gampang dihubungi setiap saat. Kita bisa datang ke keraton, ke kantornya, atau di jalan, atau di tempat mana saja, di rumah itu juga gampang. Tapi untuk yang sosok lain, saya kira belum ada yang seperti Kanjeng Win. Sebenarnya ya ada beberapa sih ya untuk mengganti Kanjeng Win, karena mungkin saya beberapa tahun terakhir ini kan tidak pernah diperni ke keraton ya, karena awal-awal itu biasanya kalau nggak Kanjeng Win itu dulu toh, kalau nggak Kanjeng Win itu Kanjeng Wiro, itu Wirabumi seperti itu, dan juga Gusti Mung gitu ya. Itu biasanya 3 orang ini yang mungkin sering saya wawancari soal masalah keraton gitu, dan juga kebudayaan yang ada di keraton. Kalau untuk narasumber misal sejarah gitu ada beberapa akademisi, tetapi kalau untuk narasumber khususnya budaya yang lebih spesifik seperti budaya berhubungan dengan keraton, berhubungan dengan Solo, Surakarta, itu belum menemukan. Dan juga untuk narasumber yang mempunyai kepribadian seperti beliau juga belum menemukan. Setelah Kanjeng Win meninggal, menurut saya bisa jadi ada,
di keraton. Saya tidak tahu siapa, tapi bagi saya pribadi untuk sebagai seorang budayawan sekelas Kanjeng Win ini, dalam tanda kutip saya masih mencari-cari apakah pengetahuannya itu setingkat Kanjeng Win yang benar-benar pure paham baik bahasa, budaya maupun sastra Jawa. Belum ya, artinya karena memang situasi keraton juga masih berlarut seperti ini. Belum bahkan ya akses kita untuk kebutuhan peliputan itu juga sulit. Sopo sing ameh ditemoni gitu siapa? Jadi kita kalau liputan gitu ya nyun sewu, artinya di atas permukaan aja. Belum ada. Kalau selama ini kadang kita masih bingung karena selama ini kayaknya penggantinya itu nggak ada. Jadi apalagi kondisi keraton saat ini yang lagi ada perseteruan ya, jadi semakin kita itu kadang bingung, kita mau mencari narasumber yang tepat itu siapa. Kadang kesulitannya seperti itu karena berganti-ganti narasumber seperti itu. Saya pikir banyak ya yang di Solo itu untuk yang punya kapasitas seperti ini. Masalahnya kan bukan soal dia kapabel atau enggak, tapi mungkin kadang-kadang wartawan sama narasumber itu butuh wartawan itu butuh rasa nyaman, butuh rasa klop dengan narasumber. Kalau Kanjeng Win itu bukan hanya kagum dengan pengetahuan, tapi juga bisa menjadi narasumber yang enak gitu, yang ngemong gitu, bisa dibilang ngemong. Jadi saya pikir kalau soal siapa yang kapabel banyak, tapi masalahnya adalah siapa narasumber atau orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas untuk menjadi narasumber, tapi juga mempunyai waktu, mempunyai kerelaan yang bisa diukur wartawan, bisa dilayak wartawan itu ya. Setelah Kanjeng Win meninggal, saya belum menemukan sosok seorang istilahnya humas atau praktisi budaya yang bisa diakses dengan mudah, kemudian orangnya juga ramah dan rendah hati dengan siapapun. Selama saya bekerja atau liputan di lingkup budaya, terutama di Keraton Kasunanan, Kanjeng Win selama ini sangat ramah, kemudian sangat jawani kalau orang bilang ya, sangat jawani, karena beliau itu mungkin karakter dari dulu memang seperti itu, tidak pernah berubah. Dan juga ketika saya ada tamu dari luar negeri, ada teman saya, seringkali saya mampirkan ke keraton untuk melihat bagaimana keraton, dan biasanya Kanjeng Win yang standby di keraton bersedia untuk menjadi semacam guide-nya gitu loh, guide tour. Nah itu sampai sekarang kalau ada penugasan dari kantor itu, kalau untuk wawancara soal keraton tradisi, adat istiadat, semua tentang Keraton Kasunanan Surakarta yang berkaitan dengan budayanya itu agak susah ya, karena harus mencari narasumber yang tepat juga, harus berhubungan dengan orang dalam keraton. Padahal saat ini kan prosedurnya ya agak panjang sih, harus ada surat-surat dan semacamnya. Tapi kalau waktu dulu ada Kanjeng Win itu mudahnya untuk mendapatkan wawancara tersebut, dan untuk jawabannya pun lebih mantap gitu ketika yang menjawab itu Kanjeng Win sendiri, karena pertanyaan yang dilontarkan dan jawabannya itu terasa pas gitu loh, dan jawabannya semuanya bisa diterima dengan baik. Untuk
informasi terutama seperti di Keraton Surakarta dan lainnya, hingga saat ini saya belum menemukan narasumber ya yang pasti yang pas gitu, karena beliaunya saat kegiatan di keraton saat itu beliau selalu ada, selalu mendampingi kegiatan tersebut. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan oleh media, beliau selalu ada. Saya katakan saya belum menemukan lagi sosok paripurna seperti beliau, sosok rendah hati, paripurna, dan yang penting itu sudah keikhlasan mengabdi. Mengabdi itu bukan mengabdi di keraton ya, artinya mengabdi itu mengabdi pada apa yang akan dia rompekin. Jadi orang itu bisa beribadah dengan cara yang sendiri-sendiri. Ada yang beribadah lewat kerja. Nah, Kanjeng Bin itu merasa beribadah lewat pemahamannya tentang kebudayaan dan adat istiadat itu. Beliau yakin, ikhlas di situ, ngabdi di situ, peduli di situ, lembah manahnya ada, handap asornya ada, dan yang pasti itu pemahamannya yang kuat, karena memang beliau sejak kecil dididik itu ya oleh keluarga untuk belajar tentang kebudayaan itu, sehingga dan beliau peduli, beliau perhatian soal itu, sehingga dan muncullah orang seperti itu. Sementara ini kalau dari pihak keraton sendiri belum ada, bahkan cenderung kalau saya melihat Keraton Surakarta belum bisa menemukan pengganti untuk Kanjeng Win, di mana selain dia menguasai tentang adat budaya, tradisi, dan pengetahuan tentang seluk-beluk keraton, tradisinya, kemudian ritualnya, kemudian sejarahnya, juga belum ada tokoh yang bisa menjadi juru bicara atau pemersatu di keraton. Keraton sendiri kan saat ini sedang konflik seperti itu, sementara Kanjeng Win kemarin hadir di tengah-tengah konflik itu sebagai penengah ataupun sebagai penyampai informasi yang tidak menyudutkan satu sama lainnya. Dan saat ini saya tidak melihat itu di Keraton Surakarta sebagai atau sosok tokoh pengganti dari Kanjeng Win. Kalau secara spesifik seperti Kanjeng Win belum, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan keraton ya sebagian dari narasumber dari keraton sendiri. Kan beda kan, kalau dulu Kanjeng Win itu setiap saat dan setiap waktu itu bisa dikontak, meskipun malam hari itu kita pun juga bersedia untuk menjawab lewat telepon. Sampai saat ini belum, kalau menurut saya, karena berganti-ganti ya, apalagi sekarang keraton ada 2 kubu, masing-masing punya orang yang ditunjuk untuk jadi juru bicara, tapi sampai sekarang pun saya belum menemukan yang seperti Kanjeng Win, yang maksud saya yang mengerti, mengenal dan mendalami budaya keraton seperti Kanjeng Win dan mampu menjelaskan pada media seperti yang dilakukan Kanjeng Win, karena nggak mudah untuk bicara di depan media, dalam artian dia harus mampu merangkum referensi yang begitu panjang untuk dijadikan informasi yang ringkas, padat, tapi mudah untuk dipahami penonton. Ah itu sulit hingga saat ini masih sulit. Mungkin ada, tapi saya sampai sekarang belum menemukan sosok seperti Kanjeng Win. Dia sejak beliau tutup usia hingga sekarang seperti apa ya, kita seperti terputus, mata rantai kita ingin mengetahui kebudayaan Jawa pun menjadi terputus, apalagi dengan konflik keraton yang terjadi hingga saat ini. Keraton juga tertutup, jadi sulit ya. Kanjeng Win dulu saat kita ingin bertanya apapun tidak di keraton, di rumah itu kita disuruh ke sana, pagi, siang atau malam kita disuruh ke sana, akan dilayani dengan baik. Sekarang kita sulit, kita akan mencari pengganti beliau. Saya rasa untuk saat-saat ini masih sulit. Ini jujur saya belum melihat ada pengganti, saya belum lihat, saya belum ketemu. Kalau mungkin ada ya saya belum ketemu. Tetapi yang saya alami, saya belum ketemu
sosok figur yang bisa menggantikan beliau. Ya, menggantikan dalam keperluannya, kepentingannya itu tadi seperti yang sudah saya uraikan di depan, itu apa ya, memberi referensi, memberi edukasi, memberi pelajaran tentang bagaimana seorang Jawa hidup dalam komunitas etnik Jawa dan publik secara luas. Saya belum menemukan. Terima kasih sekali Kanjeng Win. Walaupun kami sangat kehilangan beliau, tapi saya berharap, saya ikut mendoakan semoga kepulangan dia ke rahmatullah, diberi ampunan segala dosa dan salahnya, diberi keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di alam kelanggengan, juga dijauhkan dari siksa kubur, diberikan jalan yang terang dan selalu diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu Syawal ini memang sejak dulu Keraton Surakarta ini selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dibentukkan gunungan ini kan berarti gunungan itu dua, jalur ekstrim, terbuat dari semua hasil bumi. Pertama, untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya memberikan bumi menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan bagi hidup dan kehidupan masyarakat atau umat. Yang kedua, kepedulian kepada masyarakat untuk memberikan hiburan gratis. Karena prosesi nanti arak-arakan nanti langka, tidak siap saat terjadi.